atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai pada malam ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tauladan kita dunia dan akhirat. Yang saya hormati Bapak Mandar selaku penyuluh agama PAUA Kecamatan Bara, sekaligus tokoh masyarakat, para tokoh agama yang saya hormati, para orang tua saya yang saya hormati, Bapak dan Ibu, keluarga yang hadir yang saya hormati. Kita kontrak waktu, sekarang sudah pukul 20 lewat 14 menit. Ya. Saya ceramah sampai bunyi-bunyi perutku. Ada makanan di depan, Pak. Tidak bisa terlalu lama kalau ada makanan di depan. Yang lama itu kalau apa itu yang lama? Menceritakan berjumpa dengan sahabat, itu perlu lama-lama. Sahabat yang dari kecil tiba-tiba 30 tahun 20 tahun baru ketemu, ya silakan lama-lama. Kalau ketemu makanan jangan terlalu lama, dan kalau bisa lama-lama makan. Keluarga yang saya muliakan, jadi kesempatan ini saya masih mengkaitkan tentang napak tilas perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Kita tarik dalam konteks kehidupan kita saat ini sebagai bekal kita menuju kepada akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini bukan nabi dan bukan rasul. Kita cuma manusia biasa. Kalau nabi rasul itu, kalau mereka meninggalkan dunia, wafat, mereka itu sudah membawa istilah audisi itu golden ticket. Ya, itu para nabi rasul. Mereka wafat, ya mereka bawa golden ticket. Artinya apa? Begitu wafat, nanti di akhirat mereka itu tidak terlalu banyak menghadapi administrasi akhirat, Pak. Cukup dengan memperlihatkan bahwa dirinya adalah nabi rasul, ya langsung dipersilahkan masuk surga. Atau mungkin ada cara-cara lain yang Allah gunakan. Itu kalau nabi rasul. Tidak seperti kita ini, Pak, manusia biasa seperti Sudarwin ini yang bicara sekarang. Banyak sekali nanti nalaluinya, banyak sekali loket nanti, Pak. Loket ini, aduh banyak sekali, Pak. Mana pertanggungjawabkan dirinya? Kalau ada pada hartanya, hartaku, istriku, anakku, banyak bicaraku. Yang Facebooknya juga ada pertanggungjawabkan, yang ada IG-nya juga, yang ada WA-nya juga, yang ada Twitternya juga. Jadi terlalu banyak media sosial, tak satu bambu, Pak. Yang penting aktif. Tuh, daripada kalau terlalu banyak juga dipertanggungjawabkan, Pak. Jadi saya bilang, ya Allah, mana lagi saya di sekolah, mana lagi seperti ini yang ceramah-ceramah begini, Pak. Kita kira kau bilang itu yang Pak ceramah bilang tidak. Ada tong itu orang pada istilahnya mahasiswa dulu NATO, no action, talk only. Banyak bicara, tidak ada kerja. Iya, Pak, banyak memang orang begitu, Pak. Banyak bicara, tidak ada kerja. Dan kutanya diriku, kamu saya nak kena ini NATO ini, atau misalnya istriku tidak banyak bicara jika dan sedikit kerja. Bilang, kamu mau tulis sengalemu, masa mau tanya kah? Saya kan perlu masukan dari orang lain, Pak. Karena kalau kita nilai diri kita sendiri ini, Bapak Ibu, ya pasti baik-baik terus nih. Kalau kita nilai diri kita ini bagus terus, pokoknya kalau perlu nilai A semua dikasih nilai baik, bicaranya baik sekali, excellent dan sebagainya. Tapi coba tanya diri kita kepada orang lain, tetangga kita, bagaimana kayak ini mamanya? Ada bangka kok itu. Belum itu. Tanya diri kita sama rekan kerja kita, bagaimana saya ini, Bu? Pak. Atau kalau ada berani, tanya diri kita kepada orang yang benci kita. Iya tadi.
Tanya orang yang benci kepada kita, bagaimana saya ini? Pak Ali bilang, Pak udah kau. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, napaktilas perjuangan Nabi Allah Ibrahim itu perlu kita wujudkan hari ini dalam bentuk action nyata dalam kehidupan itu, kehidupan kita yang kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Baik, kita mulai Pak. Kita singkat-singkat saja. Nabi Allah Ibrahim itu adalah istilah yang disandarkan ulama kepada beliau adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Karena memang dari jalur Ibrahim alaihissalam itu banyak keluar para nabi. Sampai kepada Rasulullah SAW, keturunan dari Nabi Allah Ibrahim yang nasabnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Itu Rasul kita. Tahu tidak kita ma'asyiral muslimin? Nabi Allah Ibrahim itu punya 2 orang istri, Pak. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Istri pertama itu Sarah. Dan itu Sarah ma'asyiral muslimin. Maka kita sering menyebutkan orang-orang yang pilihan Allah itu, apalagi kalau perempuan, menyebutkan dengan istilah Sayyidati. Gerimis Pak, masuk-masuk. Itu salon tadi sana. Sayyidati. Kalau baginda Nabi dikatakan Sayyidina, maka salawat Sayyidina Muhammad, penghulu kita, Tuhan kita, Rasulullah SAW. Sayyidati dipendekkan menjadi Siti. Siti. Makanya banyak orang Indonesia namanya Siti. Panjangnya Sayyidati sebenarnya. Masuk di Palopo nama itu atau masuk di Tanah Bugis menjadi Siti. Iya. Tidak apa-apa, itu aja maksudnya. Karena sudah masuk budaya di situ, maka dikatakan Siti, yang maksudnya Sayyidati. Maka untuk menyebut Maryam, maka kita menggunakan bahasa yang paling halus, Sayyidati Maryam. Menyebutkan Sarah, Sayyidati Sarah, Sayyidati Hajar, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Khadijah. Semua hadirin yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang Allah muliakan, menyebutkan, kita sebutkan dengan halus nama mereka seperti itu. Tahukah kita keluarga yang dimuliakan Allah? Sayyidati Sarah itu usianya sudah lanjut. Tidak mungkin lagi memiliki anak. Tidak mungkin lagi. Ukuran manusia. Sehingga beliau panggil suaminya, Nabi Ibrahim. Nabi bilang, ayah sini ke dulu. Dikira begitu. Ayah sini ke dulu. Nabi bilang Nabi Ibrahim kalau bahasa kita, apa itu? Sini ke dulu, ada tanya ki. Apakah itu? Sini ke dulu, tanya ki. Ini kita dulu Dulu ini. Kenapa bilang, ini usiaku sudah lanjut. Tidak mungkin saya memiliki keturunan. Nabi bilang, kenapa kau bicara begitu? Apa maksudmu? Nabi bilang, cari ke mau kak carikan ke perempuan lain. Nabi bilang, kau kira kabar kurang cintaku sama kau? Sekalipun kau sudah tua, tidak kurang cintaku sama kau. Tidak seperti kita hari ini Pak, sebagian Pak, semakin tua semakin luntur juga cinta. Tapi Nabi bilang tidak, semakin kau bicara begitu, dan kamu itu tidak ada memiliki kesalahan. Kamu itu mulia, menghargai saya, melayani saya sekalipun kondisimu seperti itu. Ini Pak. Dan Nabi Ibrahim sedikit pun dalam hatinya tidak mau menyeleweng dari istrinya Pak. Karena memang pilihan Tuhan dua-dua ini Pak, keluarga ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 1 bulan yang lalu kita diributkan dengan status-status yang suaminya ngambil orang. Yang paling parah lagi dia bilang, cantiknya istrinya, nah itu apa gitu Pak? Masih bila gosip, iya le, apa bang nak cari itu? Sementara Pak menjadi pelajaran untuk kita hari ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setia kepada istrinya. Dan istrinya tidak pernah berbuat serong, berbuat apalah semuanya, tidak pernah membangkang kepada Nabi Ibrahim. Dan ingat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menikah kan kita bawa nama Tuhan. Kita bawa nama Tuhan. Saya terima nikahnya titik. Dengan mas kawin titik. Sekian karena Allah. Kita libatkan Tuhan. Dan ingat, suami istri jikalau ada di antara mereka ini berdua yang melakukan
serong, lari perok kalau orang Palopo bilang, berbuat sesuatu yang tidak dihalalkan, sekalipun dia merahasiakan demi Allah, batin kedua mereka ini akan selalu bergetar, Pak. Selalu bergetar. Nah tahu, kalau istrinya lari serong, nah tahu suaminya. Kenapa? Karena ada batin, Pak. Nah tahu suaminya, lari celang ini istriku. Nah tahu, karena ada getaran batin, Pak. Tidak bisa dibohongi. Begitu juga suami. Kalau suami tak lari celang, nah tahu istri tak, Pak. Sekalipun pola HP tak tidak nak tahu. Sekalipun password HP tak tidak nak tahu, tapi ada getarannya. Malah selak kayak gue. Lari celang nih. Kenapa, Pak? Karena kita bawa Tuhan ketika prosesi sakral gitu, Pak. Jemaah dimuliakan Allah. Dan Nabi Ibrahim itu ma'asyiral muslimin. Dan tidak kau orang baik, kau wanita soleh, tidak. Secara ukuran kasat mata manusia, saya tidak mungkin memiliki. Saya carikan ke perempuan. Jadi kita cari, saya pian cari. Bayangkan, ada ndak perempuan berani begitu? Mestinya jawab, jangan nih, bukan saya sendiri, setengah mati, nafkahi, apalagi kalau saya carikan lagi perempuan lain. Begitu. Baru kemudian ma'asyiral muslim, ketika itu didapatkan, dibawakan di hadapan Nabi Ibrahim oleh istrinya Hajar, hadirin. Dari situlah beliau menikahi Hajar. Kuasa Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dua istrinya ini melahirkan apa? Hamil, ma'asyiral muslim. Hamil itu Bapak Ibu bahasa Arab yang diadopsi, yang diserap oleh bahasa Indonesia. Hamil, hamala yahmilu artinya membawa. Apa yang dibawa perempuan ketika dia hamil adalah bayi yang ada di dalam kandungannya. Sehingga perempuan itu ada rahimnya, Pak. Laki-laki tidak ada. Sehingga tadi kalau ada yang diungkop ini, ada teman share, didapat Pak sapi kurban jantan, didapat 2 anaknya di dalam. Iya, maksudnya tadi teman itu. Polemik lagi di situ. Ingkop, ikatan balik Kota Palopo. Ada yang bilang, tanda-tanda kiamat ini. Terlalu tinggi hayalnya. Katanya tanda-tanda kiamat. Saya pribadi kata teman, tanda-tanda apa yang sudah kalau kawin? Masa ada sapi jantan mau dikurban, ada anaknya di dalam, 20 anaknya di dalam? Saya bilang, saya tidak berani mengatakan tanda-tanda kiamat, saya cuma mengatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, toh, selesai persoalan. Kalau tanda-tanda kiamat, nah tidak ada. Saya dengar tanda-tanda kiamat, nah bilang ulama bilang, kalau ada sapi jantan melahirkan berarti mau kiamat itu. Yang saya tahu adalah Allah berkehendak, Dia Maha Kuasa, Pak. Yang jantan bisa saja melahirkan anak, Pak. Yang laki-laki bisa saja hamil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tergantung Allah kehendak. Memang itu, tidak ada saya pusing dalam hidup. Aku kambing urusnya bukan urusannya Tuhan. Yang mau saya urus ini urusan yang Allah berikan kepada saya. Bagaimana sholatku, bagaimana bicaraku dan sebagainya. Karena tanda-tanda kebesaran Allah itu Bapak Ibu tidak akan berhenti. Setiap detik pasti akan muncul tanda-tanda kebesaran Allah. Itu perlu diyakini itu, Pak. Perlu dipahami. Setiap detik akan muncul tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu kemudian atas kuasa Allah, dua istri ini melahirkan 2 Siti Sarah, lahir bayi yang soleh namanya Ishak. Dari Siti Hajar lahir bayi yang namanya Ismail alaihissalam. Dalam Islam mayoritas ulama berpendapat bahwa yang disembelih itu, yang mau dipotong itu adalah Ismail alaihissalam. Mayoritas jumhur ulama hari ini yang masuk dalam ilmu kita, keyakinan kita, bahwa yang disembelih itu, yang mau dipotong adalah